Welcome back to Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, gue kali ini mau bawain sequel terakhir dari Iron Man. Iron Man kali ini rilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Bapak Shane Black dari skenario yang ditulis bersama Drew Pearce. Dalam Iron Man 3 ini, Tony Stark bergulat dengan konsekuensi dari peristiwa The Avengers selama kampanye terorisme nasional di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Mandarin Misterius. Peristiwa serangan Loki di New York City telah membuat Tony Stark berubah total. Ia juga mengidap insomnia dan gangguan stres pasca trauma yang parah. Tony menghabiskan malam tanpa tidurnya dengan membuat prototipe baru untuk setelan Iron Man. Tapi sekarang acara baru mengharuskan Tony untuk tampil lagi. Gimana cerita selanjutnya? Jangan skip, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan kilas balik ke malam tahun 1999. Pada bulan Desember 2012, sudah cukup lama setelah peristiwa Avenger inisiatif ketika Iron Man menyelamatkan New York. Tony secara obsesif membuat beberapa setelan Iron Man di rumahnya. Tony mengerjakan model baru Mark 42. Upaya pertama untuk membuat karya Mark 42. Namun Tony mengabaikan tindakan keamanan apapun yang dianjurkan Jarvis, yang mengakibatkan berakhir agak buruk ketika Tony terlempar ke seberang ruangan saat mencoba terbang dengan Mark 42. Dia kemudian berbicara tentang bagaimana dia menyalakan TV untuk menemukan teroris baru yang disebut The Mandarin. Mandarin membaca gelombang udara Amerika dan membuat debut Amerikanya dengan mengambil pujian atas pemboman stasiun militer AS di Kuwait yang menewaskan istri dan anak-anak tentara yang sedang bermanuver. Tony kemudian bertanya kepada James Rhodes di sebuah restoran apa yang sebenarnya terjadi dengan Mandarin. Rhodes memberitahu Tony bahwa sementara media dan persanya mengetahui 3 pemboman yang dikaitkan dengan Mandarin. Dan ada 6 lagi yang terjadi di luar. Rhodes juga menjelaskan bahwa dia sekarang mengoperasikan Mark 8 sebagai Iron Man Patriot. Sementara keduanya mencapai kesepakatan bahwa nama yang dipilih itu mengerikan. Tony dihadapkan oleh sekelompok anak yang menginginkan tanda tangannya. Tony bercanda bahwa bocah itu sangat mirip dengan Ralphie dari A Christmas Story. Namun seketika Tony oleng saat salah satu bocah yang meminta tanda tangannya berisik di telinganya. Kemudian Tony keluar dan segera memakai setelan Iron Man-nya. Jarvis menjelaskan bahwa Tony menderita serangan kecemasan akut. Nah lo? Kembali ke Stark Industries, Pepper Potts pergi untuk memenuhi janjinya pada pukul 4. Namun secara kebetulan ia bertemu dengan Aldrich yang sudah glow up dan sepenuhnya bugar. Dan sepertinya mereka sudah saling kenal. Aldrich menginginkan dukungan Stark Industries dalam proyeknya yang disebut Advanced ID Mechanic atau disingkat IEM. Tujuan IEM adalah eksperimen biologis yang disebut ekstremis yang memanfaatkan kekuatan otak untuk mengubah DNA manusia. Dia kemudian menunjukkan kepada Pepper rekonstruksi holografik besar otaknya dan bagaimana ekstremis dapat memanfaatkan bagian otak yang seharusnya tidak digunakan. Pepper memberitahu Aldrich bahwa Stark Industries tidak tertarik mendanai AIM karena idenya dapat diterjemahkan menjadi senjata manusia. Happy Hogan telah menemukan karir baru sebagai kepala keamanan di Stark Industries meskipun dia mengganggu hampir 99% karyawan perusahaan dan pengunjung dengan kegemarannya untuk mengharuskan semua orang memakai lencana. Pepper menjelaskan bahwa keluhan terhadapnya telah meningkat hampir 200% sejak dia mulai bekerja di sana, namun ia menganggapnya sebagai pujian. Sepulangnya ke rumah, Pepper disambut oleh sebuah robot prototipe yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Tony. Tony telah mengembangkan heads-up display dan menggunakannya sebagai remote control. Malam itu saat tidur, Tony mengalami mimpi buruk akibat trauma tentang apa yang terjadi di New York. Mereka kemudian terkejut ketika setelan Iron Man versi terbaru masuk ke kamar tidur. Tony terbangun dan bergegas menghancurkannya.
Piper yang frustasi memberitahu Tony bahwa dia akan tidur di lantai bawah dan menyuruhnya bermain dengan robot tersebut. Hari berikutnya, Happy mengikuti salah satu anak buah Aldrich, Eric Salvin, ke teater China Grauman. Mereka terlibat perkelahian di sana. Happy terluka parah, sementara Salvin pergi setelah ledakan hebat terjadi. Sejak saat itu, Happy sadar bahwa anak buah Aldrich bukanlah manusia. Tony sekarang sangat marah atas Happy yang telah koma karena pemboman itu. Setelah mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa Happy, ia memastikan bahwa semua karyawan rumah sakit mengenakan lencana atau berada di kamar Happy. Tony dikerumuni wartawan. Salah satu dari mereka terang-terangan bertanya apakah Tony akan membunuh orang ini. Tony yang frustasi kemudian bertanya kepada wartawan apakah itu yang sebenarnya mereka inginkan. Kemudian mengeluarkan ancamannya kepada Mandarin. Ia memancing Mandarin untuk melakukan serangan di rumahnya. Karena ia sudah siap, Tony kemudian dengan marah menghancurkan tape recorder reporter. Saat di rumah, Tony meminta Jarvis membawakan diagram hologram kehancuran di teater China Grauman. Saat Jarvis menganalisis serangan itu, Tony menemukan bahwa Happy menunjuk pada hal aneh pada tag anjing militer dengan nama Jack Taggart terukir di atasnya. Karena tidak ada personel militer yang aktif pada ledakan itu, Tony bertanya-tanya apa yang dilakukan tag anjing di sana. Jarvis kemudian menganalisis serangan Mandarin terbaru dan membandingkan dengan insiden masa lalu. Ledakan di teater ini mirip dengan insiden yang terjadi 4 tahun lalu di Rose Hill, Tennessee. Serangan Mandarin yang diketahui di mana seorang mantan tentara bernama Chen Davis meledakkan dirinya dan membawa 5 orang bersamanya. Tony bertanya pada Jarvis apakah dia pernah ke Tennessee. Namun dia terganggu ketika bel pintu berdering. Tony yang paranoid bertanya-tanya mengapa dia mendapatkan pengunjung sejak dia memberitahu Jarvis bahwa rumahnya dalam keadaan terkunci total. Pengunjung itu ternyata bukan orang Mandarin tapi Dr. Maya Hansen yang percaya Tony dalam bahaya. Maya pun dipersilahkan masuk. Kemudian Piper turun dan mereka sedikit berdebat. Saat sedang berbincang, tiba-tiba saja rumahnya diserang oleh 3 helikopter tempur yang menyamar sebagai helikopter berita. Tony memerintahkan setelan Mark 42 untuk menutupi dan melindungi Piper. Piper dan Maya selamat dari serangan itu. Kemudian Tony mendapatkan Mark 42 kembali dan berhasil menghancurkan 2 helikopter. That's one. Tetapi karena kurang daya, dia tidak bisa terbang. Rumah itu runtuh ke laut membawa Tony bersamanya. Tony pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Tony terbangun dalam setelan itu ketika Jarvis menyalakan alarm baterai lemah. Dia kemudian jatuh ke tanah dan menabrak hutan bersalju dengan kecepatan penuh. Awalnya dia mengira dia berada di California Utara, tetapi Jarvis memberitahu bahwa sebenarnya dia sedang berada di 5 mil di luar Rose Hill, Tennessee. Tony jengkel, tetapi Jarvis mengingatkan bahwa dia meminta rencana penerbangan dibuat. Namun Jarvis mati saat daya benar-benar habis. Tony berjalan dengan susah payah melewati salju, menyeret Mark 42 bersamanya. Dia berhenti di sebuah pom bensin. Di sana dia menggunakan telepon umum untuk memanggil Piper. Namun Piper tidak menjawab. Tony akhirnya mengirim pesan suara bahwa dia sangat menyesal telah membawa Piper ke dalam bahaya. Tony kemudian menyeret Mark 42 ke rumah terdekat yang tampaknya kosong. Di dalam ia segera mulai memperbaiki Mark 42, tapi rupanya rumah itu tidak kosong. Rumah itu ditempati oleh seorang anak berusia 10 tahun yang kesepian bernama Harley Kinner. Bocah tersebut sangat terkejut saat menemukan Tony yang sedang bekerja di garasinya.
Tony meminta bantuan Harley dan berjanji bahwa dia akan diberi imbalan nanti jika dia mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Harley memberitahu Tony bahwa dunia mengira dia sudah mati setelah serangan di rumahnya. Tony menyebut dirinya The Mechanic. Harley menanyakan Tony pertanyaan tentang peristiwa di New York City yang menyebabkan Tony mengalami serangan kecemasan lagi. Kembali di sisa-sisa rumah Malibu yang hancur, Piper sedang mencari petunjuk untuk mengetahui apakah Tony masih hidup atau tidak. Untungnya dia dapat mengambil pesan suara yang tersisa dari Tony yang direkam setelah serangan, yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Tony yang bekerja dengan Harley berasumsi bahwa Harley diganggu di sekolah, karena Harley terus membuat senjata untuk membela diri. Beberapa saat kemudian, Tony akhirnya berhasil membuat Jarvis kembali online berkat tampilan Hey Judy yang dikembangkan beberapa bulan sebelum pengeboman. Bekerja sama dengan Harley, Tony menyelidiki sisa-sisa bom bunuh diri yang diduga ulah Mandarin. Harley memberitahu Tony tentang semua desas-desus seputar serangan itu. Tony kemudian bertemu dengan Ibu Davis di sebuah bar. Dia berniat mengajukan lebih banyak pertanyaan, namun tiba-tiba salah satu agen Aldrich, Ellen Bird, muncul dan tiba-tiba memborgol Tony. Dia menyamar sebagai agen keamanan dalam negeri untuk menjelaskan tindakannya kepada sheriff. Tetapi ketika dia mulai meminta identifikasi, dia menembaknya. Tony berhasil lolos dan berhasil mengalahkan Bright dengan memancingnya ke sebuah ruangan di mana dia membuka saluran gas dan memanaskan tag anjing Davis dalam microwave. Ledakan itu melemparkan Bright ke saluran telepon dan menyetrumnya. Savin mencoba menyandra Harley, tetapi Harley mengalahkannya. You like that, Westworld? Membiarkan Tony mengambil kunci mobilnya dan melarikan diri. Tony pergi dengan mobil Savin. Sementara dia mengemudi, Mandarin membajak gelombang udara sekali lagi dan menjelaskan bahwa dia akan secara brutal membunuh CEO sebuah perusahaan minyak besar di TV jika presiden tidak menghubungi mereka dalam jangka waktu tertentu. Meskipun presiden membuat panggilan telepon, Mandarin melakukan penembakan, memperingatkan bahwa presiden adalah target berikutnya. Tony memanggil Rhodes yang telah berhasil menemukan apa yang mereka pikir adalah Mandarin. Rhodes membawa setelahnya ke Timur Tengah. Di sana dia terkejut menemukan gudang kosong yang tidak memiliki satupun jejak Mandarin. Dia juga menemukan bahwa file yang dia dapatkan di Rose Hill adalah dokumen dari Advanced ID Mechanics, perusahaan Aldrich. Kembali ke Tennessee, Tony pergi ke kontes kecantikan terdekat dan menyelinap ke salah satu fan kru kamera sehingga dia dapat meneliti data pada dokumen yang dia temukan. Untungnya fan tersebut dioperasikan oleh salah satu penggemar terbesar Tony, jadi dia bisa dengan mudah membujuknya. Tony meretas ke server AI AIM dan menemukan rekaman video yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ledakan bom yang dimaksud merupakan proyek tentara dari program ekstremis. Perawatan eksperimental yang dimaksudkan untuk memungkinkan penggunanya pulih dari cedera yang melumpuhkan seperti amputasi. Namun jika tubuh pengguna tidak dapat memetabolisme ekstremis dengan baik, tubuh pengguna akan memanas hingga suhu ekstrem dan meledak. Rekaman tes menunjukkan bahwa sejumlah subjek awal terbunuh karena kelemahan ekstremis. Rhodes melacak alamat IP Mandarin dan dibawa ke toko di Timur Tengah, tapi ternyata itu jebakan. Salah satu agen Aldrich melucuti senjatanya dan membuatnya pingsan. Kemudian anak buah Aldrich mencuri setelan Rhodes. Tony menggunakan alamat IP yang digunakan Mandarin untuk membajak gelombang udara Amerika dan melacaknya ke Miami, Florida. Tony menyusup ke markas perkebunan menggunakan berbagai senjata buatan rumah yang dibuat dari barang-barang yang dibeli di toko perangkat keras, pistol kentang merek dagang Harley, dan jam tangan Doran The Explorer edisi terbatas milik saudara perempuan Harley. Di dalam dia menemukan Mandarin sebenarnya adalah aktor Inggris bernama Trevor Slorry yang tidak menyadari tindakan yang telah dilakukan Mandarin.
Ketika dihadapkan, Trevor memberitahu Tony dan Rhodes bahwa dia adalah orang Mandarin dan berhasil mengganggu mereka berdua. Jadi The Mandarin hanyalah permainan peran untuk mengecoh dunia akan kejahatan yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya, Tony segera pergi untuk menghadapi Aldrich. Sementara Rhodes tetap di belakang dan mencoba mendapatkan informasi apapun yang dia dapat dari Trevor. Tony ditangkap oleh beberapa antek Aldrich yang juga merupakan eksperimen ekstremis. Maya juga mengungkapkan bahwa dia bekerja dengan Aldrich selama ini, dan dia berpikir Tony bisa membantu menyempurnakan DNA ekstremis. Tak lama kemudian, Aldrich tiba dan mengungkapkan bahwa dia telah menculik Piper dan menjadikannya sebagai ekstremis. Ia berniat untuk memasukkan kemampuan manusia super dan mengubahnya melawan Tony sebagai pengaruh untuk mendapatkan bantuan Tony dalam memperbaiki kekurangan ekstremis. Mengetahui rencana aslinya, Maya berusaha menentang dan mengancam Aldrich. Namun tanpa ragu, Aldrich menembak dan membunuh Maya. Tony diikat ke ranjang tempat tidur oleh dua antek Aldrich. Namun ia dapat melarikan diri dengan memanggil setelan Mark 42 dari Tennessee. Sepotong demi sepotong, setelan itu datang menghampiri tuannya dan bersatu kembali dengan tuannya. Better late than never. Sementara itu, Rhodes yang sedang berada di perkebunan menemukan bahwa Aldrich bermaksud menyerang Presiden Ellis dari atas Air Force One. Aldrich memakai setelan Iron Man Patriot yang telah berhasil dilucutinya dari Rhodes. Sayangnya, Mark 42 belum mendapatkan kembali kekuatan penerbangannya. Savin menaiki pesawat presiden dengan menggunakan setelan Iron Man Patriot. Ia menembak agen dinas rahasia dan membawa presiden. Savin kemudian membuat lubang di badan pesawat dan orang-orang berjatuhan. Iron Man membunuh Savin dan berhasil menyelamatkan orang-orang yang jatuh dengan menggunakan arus listrik kecil untuk menyatukan mereka semua. Nice. Ketika dia mendarat di jembatan terdekat, setelah itu dia ditabrak truk besar dan merusak komponennya. Sementara itu, setelan Iron Man Patriot terbang dengan presiden di dalamnya. Tony dan Rhodes melacak Aldrich ke platform pengeboran minyak yang disita, di mana Aldrich berniat membunuh Ellis di siaran langsung televisi. Wakil presiden akan menjadi pemimpin boneka mengikuti perintah Aldrich. Rhodes melacak presiden ke kapal besar di pelabuhan Miami. Tony memberlakukan strategi baru dan meminta Jarvis untuk mengirimkan pasukan besar Iron Man. Di peron, Tony pergi untuk menyelamatkan Piper, dan Rhodes menyelamatkan presiden. Tony menemukan Piper telah selamat dari prosedur ekstremis. Namun sebelum dia bisa menyelamatkannya, sebuah kontainer kren runtuh di sekitar mereka dan dia jatuh. Honey, I can't reach any farther. Tony dipaksa untuk menghadapi Aldrich menggunakan beberapa setelan dan akhirnya menjebaknya dalam setelan Mark 42 yang merusak dirinya sendiri. Tapi Aldrich yang bersinar bertahan dengan terhuyung-huyung menuju Tony yang tak berdaya. Aldrich memberitahu Tony bahwa Mandarin dibuat-buat, bahwa semua serangan dilakukan oleh eksperimen ekstremis. Piper muncul dengan kekuatan ekstremis dan menghabisi Aldrich yang lemah tanpa ampun. Mampus lo. Setelah pertempuran, Tony memerintahkan Jarvis untuk menghancurkan setiap setelan Iron Man yang tersisa. Hal ini dilakukannya sebagai tanda niatnya untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk Piper. Atas perintah Tony, satu persatu setelan Iron Man pun meledak bagaikan kembang api di malam tahun baru. Anjay. Hubungannya dengan Piper pun kembali membaik. Kemudian wakil presiden dan Solardi ditangkap. Tony menyebutkan Piper sudah sembuh dan Tony menjalani operasi untuk menghilangkan pecahan peluru yang tertanam di dekat jantungnya. Dia juga melempar reaktor ARC dadanya yang usang ke laut. Ia berpikir dia akan selalu menjadi Iron Man bahkan tanpa baju besinya.
dia mengumpulkan beberapa bagian bekas dari puing-puing rumahnya dan pergi dengan mobil mewahnya. Dia kemudian memberi kenang-kenangan pada Harley sebuah laboratorium yang dibangun kembali dalam versi terbaru. Film pun hampir selesai. Dalam adegan pasca kredit terungkap bahwa Stark telah menceritakan pengalamannya kepada Dr. Bruce Banner yang terbangun dan diikuti dengan kata-kata Tony Stark akan kembali, dan film pun benar-benar selesai. Lunas ya, ceritanya udah selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis saja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.